Menjuah-juah man banta krina nande bapa turang senina raspe teman meriah krina ijapa pe kita ringan pasa genduari berambra kita krina lid ibas kini juah-juahan. Teman-teman, hari ini kita kembali berjumpa di channel ini dan kembali kita akan belajar tentang karo. Kita akan belajar bagaimana bahasa karo mengungkapkan pertanyaan kapan dan apa kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya. Namun sebelum kita lebih jauh belajar tentang hal ini, mari kita intro terlebih dahulu. Ayo kita intro. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kata ndigan dan ndiganai dalam bahasa karo. Seperti yang sudah disampaikan dalam prolog tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang kata tanya kapan dalam bahasa Indonesia, yang ternyata dalam bahasa karo menggunakan dua kata ini, yakni ndigan dan ndiganai. Sejatinya, sesungguhnya, sebenarnya teman-teman, baik ndigan maupun ndiganai adalah dua kata yang memiliki arti yang sama, yakni kapan dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kata ndigan dan ndiganai ini artinya sama, yakni kapan. Nah, kalau artinya sama, apa yang membedakan keduanya? Dan pada saat kapan ndigan atau ndiganai ini digunakan? Nah teman-teman, video ini akan menjadi video yang singkat, namun perlu kita perhatikan dengan seksama agar kita tidak salah dalam menggunakan kata ndigan dan atau ndiganai ini ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ndigan, kapan? Apa itu ndigan? Ndigan berarti kapan yang digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa atau kegiatan di mana peristiwa atau kegiatan tersebut belum terjadi. Jadi ketika kita menanyakan waktu terjadinya sesuatu di mana kejadian itu belum terjadi, maka kita menggunakan kata ndigan. Kita masuk ke contoh kalimat ya. Contoh kalimatnya. Yang pertama, kita lihat yang pertama. Kalimatnya dalam bahasa karo saya bacakan. Nggodung rumah tandai, ndigan kenareh. Sekali lagi. Nggodung rumah tandai, ndigan kenareh. Dalam bahasa Indonesianya berarti rumah kita sudah selesai dibangun. Kapan kalian akan datang? Itu contoh pertama. Contoh kedua, teman-teman. Ndigan kita banci jumpa dek, nina bang tongkap. Ndigan kita banci jumpa dek, nina bang tongkap. Artinya dalam bahasa Indonesia, kapan kita bisa ketemuan di kata bang tongkap. Tongkap ini nama orang ya. Ndigan kita banci jumpa dek, kata bang tongkap, nina bang tongkap. Dan contoh yang ketiga teman-teman, dalam penggunaan kata ndigan ini, contoh yang ketiga, ndigan kam mulih kukuta, ndigan kam mulih kukuta. Artinya, kapan kamu akan pulang ke kampung atau pulang kampung gitu ya. Ndigan kam mulih kukuta. Kapan kamu akan pulang ke kampung atau pulang kampung. Di pertemuan sebelumnya
kita sudah membahas tentang penggunaan kata ganti orang ya. Di situ kita menemukan kata kita, kena. Dalam contoh kalimat pertama ini ada kata kena di situ ya. Berarti kalian. Kemudian kita artinya kita, kemudian kam. Ya. Ini contoh-contoh kalimat dalam menggunakan kata ndigan. Ada contoh yang keempat, teman-teman lihat. Asandigan pe ulanari aku teleponindu. Asandigan pe ulanari aku teleponindu. Artinya apa itu? Sampai kapanpun jangan lagi telepon aku. Nah teman-teman, dari keempat contoh ini kita bisa melihat bahwa penggunaan kata ndigan di sini menunjuk kepada atau merujuk kepada sebuah peristiwa, kejadian atau kegiatan yang belum dilakukan atau belum terjadi. Ya. Jadi untuk menanyakan waktu terhadap sesuatu yang belum terjadi, maka kita katakan ndigan atau kita gunakan kata ndigan. Sebaliknya, teman-teman, kita beralih ke kata ndiganai. Ndiganai juga memiliki arti yang sama dengan ndigan tadi. Ndigan artinya kapan, ndiganai juga artinya kapan. Tapi lihat perbedaannya. Ndiganai digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa atau kejadian atau kegiatan di mana peristiwa atau kegiatan tersebut sudah terjadi. Jadi peristiwanya sudah berlalu, sudah berlangsung, sudah terjadi. Nah kita bertanya kapan itu terjadi di waktu lampau, kapan terjadinya? Nah itu kita gunakan kata ndiganai. Kita masuk ke contoh kalimat. Kita lihat contoh kalimatnya ya untuk kata ndiganai. Yang pertama, ndiganai kena sehna. Ndiganai kena sehna. Ndiganai kena sehna. Sebuah kedatangan dari seseorang atau lebih dari satu orang yang tidak diduga, tidak disangka. Ya, jadi ditanya, ndiganai kena sehna. Artinya apa? Kapan kalian nyampe? Artinya orang itu sudah sampai, teman-teman, sudah tiba, sudah datang. Kapan nyampenya? Kira-kira seperti itu. Ndiganai kena sehna. Ndiganai ya, bukan digan. Kemudian yang kedua, contoh kalimat yang kedua, ndiganai kin udah nahdai. Ndiganai kin udah nahdai. Artinya, kapan sih hujan yang kemarin itu? Kemarin ada hujan, tapi lupa persisnya kapan hujan itu turun. Makanya dikatakan, ndiganai kin udah nahdai. Kapan sih hujan yang kemarin itu? Kapan waktu tepatnya? Seperti itu ya. Contoh yang terakhir, contoh yang ketiga, teman-teman. Penggunaan kata ndiganai. Ndiganai kamlit nelpon aku. Ndiganai kamlit nelpon aku. Artinya, kapan kamu ada nelpon aku? Jadi pertanyaan ini mempertanyakan waktu seseorang menelpon dia, di mana waktunya itu sudah berlalu, sudah lampau. Nah, demikianlah teman-teman penggunaan kata ndigan dan ndiganai. Ndigan dan ndiganai keduanya memiliki arti yang sama, yakni kapan. Namun ndigan digunakan untuk menanyakan peristiwa yang belum terjadi, sementara ndiganai menanyakan waktu, peristiwa atau kegiatan yang sudah terjadi. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini berguna, dan jika video ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman, boleh diberikan jempolnya, diklik like-nya, boleh diberikan komentar yang positif, dan di-subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan sekiranya tidak keberatan, teman-teman juga bisa share ke media sosial atau ke teman-teman yang lain, sehingga
kita sama-sama belajar untuk memahami dan melestarikan bahasa Karo. Demikian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mejuah-juah man banta krina, nade bapa turang senina, ras teman meriah. Mejuah-juah.